Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam pelajaran tafsir yang alhamdulillah walaupun agak dingin-dingin ya, tidak hujan, tentunya kita mampu menyempatkan posisi kita di dalam majelis ilmu. Kita akan masuk di tafsir As-Sa'di ayat ke 57. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian al-manna, dan makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan tidaklah mereka menganiaya kami, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini adalah lanjutan dari ayat kemarin 55, 56 ya. Sekarang 57. Yang seharusnya Bani Israel itu adalah bersyukur atas semua yang diberikan kepada mereka, atas kehidupan yang kembali diberikan kepada mereka. Mereka ditimpa petir, kemudian summa ba'atsnakum min ba'di dalika. Harusnya mereka bersyukur kan, setelah dibangkitkan gitu. Kemudian Allah menyebut juga bagaimana mereka itu dinaungi awan, dan diturunkan kepada mereka al-manna. Apa itu al-manna? Nah, al-manna itu adalah nama yang mencakup seluruh rezeki yang baik yang diperoleh tanpa susah payah gitu ya. Ini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di ya. Di antaranya mereka dapatkan jahe, kemudian mereka dapatkan pula jamur, dapat juga roti dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu apa? Instan gitu ya gitu. Dapat sesuatu dengan instan ya. Jahe, jamur, roti bisa mereka dapatkan ya. Instan itu dengan mudahnya mereka dapatkan. Jadi bagaimana kemudahan saat itu ya. Setelah mereka dibangkitkan, mereka dapat langsung nikmat ya. Wah, luar biasa itu Pak. Instan ya, tanpa susah payah gitu. Kalau kita merenungi di luar sana, itu masih ada yang mencari rempah-rempah dengan susah payah.
nggak tahu mau makan apa, gitu ya. Dan juga nggak tahu cari uang kemana. Nah, kita kadang-kadang instan, gitu ya, gitu. Nah, ini jadi masuk juga ini ya, berkaitan munasabahnya dengan yang tadi Bani Israel itu ya, itu. Di antara sekian banyak nikmat Allah kepada mereka adalah mereka dinaungi awan di waktu berjalan di bawah panas terik. Jadi saat itu mereka dibangkitkan, kemudian juga di saat berjalan di panas terik mereka dikasih awan, ya, luar biasa, dinaungi oleh awan. Kalau kita kadang-kadang ya naik kendaraan atau ya ada yang sebagian di sini jalan kaki mungkin ya, untuk pasti terasa lah terasa panasnya gitu ya, gitu. Mereka diselimuti awan, harusnya nggak ada celah untuk mereka kufur, tapi ternyata ada juga celahnya nanti ya, mereka kufur. Mereka di panas terik matahari dan di pasir yang luas, bahkan peroleh rezeki yaitu al-manna dan as-salwa. Apa itu as-salwa? Yaitu burung kecil yang disebut as-sumani, yang enak dagingnya, sedangkan di dalam tafsir Hidayatul Insan dikatakan bahwasannya al-manna itu ya adalah makanan yang manis dan lengket seperti madu ya. Sedangkan salwa ialah sebangsa puyuh gitu ya, gitu. Ada yang di sini namanya salwa, di Afim ayahnya salwa non, gitu ya. Perempuan biasanya itu yang salwa gitu ya, artinya burung gitu ya, gitu. Jadi ya sebagian mengatakan pakai nama salwa kurang cocok gitu katanya gitu ya. Tapi ada juga orang namanya lion gitu ya. Apa lion artinya? Singa ya gitu. Jadi dinamai dengan nama-nama hewan gitu ya. Lion, misalnya lion non, lion Goretzka non gitunya. Gitu. Ini dinamakan salwa gitu ya, burung gitu ya, gitu. Mungkin bagus dari sisi sifat ya, sifatnya seperti burung gitu ya, gitu. Ya, burung itu kalau induknya kan dia mencari makan, kemudian dia sampai lagi ke sarangnya dalam keadaan kenyang untuk anak-anaknya gitu ya, gitu. Luar biasa ya gitu. Itu doa gitu ya, nama itu doa. Jadi bisa jadi supaya seperti burung gitu ya, gitu. Burung puyuh gitu, tapi di sini ya burung puyuh gitu ya, gitu. Pernah di sini yang menemukan telur puyuh gitu ya. Nah itu induknya itu adalah salwa gitu ya. Gitu ya. Ada juga yang mengartikan bahwa al-manna ialah setiap rezeki yang baik, yang susah yang diperoleh tanpa susah payah ya. Yang diperoleh tanpa susah payah tadi ya. Nah itu. Dan manna serta salwa itu adalah rezeki yang turun kepada mereka yang mencukupi mereka dan mencukupi kebutuhan makan mereka. Jadi mereka dikasih kecukupan dengan al-manna dan as-salwa. Hanya saja sayang tuh ya, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka bukan mereka syukuri, bahkan malah
mereka kufuri. Mereka banyak melakukan dosa sehingga hati mereka menjadi keras. Jadi orang yang suka melakukan maksiat ya, maka dia hatinya mengeras gitu. Susah untuk kebaikan gitu ya. Susah untuk bangun tepat waktu, sholat subuh misalnya. Itu karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Jadi kalau seandainya ya, kalau seandainya ya tanya, masih bangun subuh telat, nah itu ya, berarti banyak yang dosa ya. Ya, sadarlah gitu ya. Nah, ini tentunya bahayanya maksiat yang membuat hati itu mengeras seperti batu. Ketika mereka melanggar ajaran agama dan kufur nikmat, sebenarnya mereka tidak menzolimi Allah, bahkan mereka menzolimi diri mereka sendiri, karena kezoliman yang mereka lakukan kembalinya kepada mereka juga gitu ya. Gitu ya. Sehingga Allah tidak akan terzolimi ya. Bahkan dalam surah Luqman dijelaskan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Gitu ya. Dan apabila mereka kufur ya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Tuh. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Ya. Itulah dampak daripada kekufuran pada diri mereka sendiri. Kemudian perintahnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yaitu satu rezeki yang mereka dapatkan tidak ada bandingannya pada orang-orang yang hidup mewah di kota-kota. Kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Mereka terus-menerus dalam kerasnya hati dan berbuat dosa. Terus ya, hati mereka mengeras dan berbuat dosa gitu ya gitu. Wa ma zalamuna, dan yang zalim ya, itu adalah mereka tapi tidak menzalimi Allah ya. Wa ma zalamuna, tidak menzalimi Allah, tidak menganiaya kami, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perintah-perintah kami ya. Jadi kezaliman itu adalah dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perintah-perintah Allah ya. Banyak tuh ya gitu. Karena Allah tidak ditimpa bahaya dengan perbuatan maksiat orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Sebagaimana Allah tidak akan memperoleh manfaat dengan ketaatan dari orang-orang yang tak taat. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka bahayanya akan kembali kepada mereka. Nah, itu ayat ke 57 ya. Maka kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama adalah kenikmatan yang mereka peroleh ya, berupa awan, kemudian al-manna, as-salwa gitu ya. Itu mereka peroleh nikmat itu dengan instan ya. Tentunya yang menjadi bahan renungan buat kita, sudahkah kita terus, atau sudahkah
ketika ada perasaan dalam hati kita merenungi kehidupan di luar sana gitu ya, gitu, yang lebih susah daripada kita gitu ya. Sedangkan kita juga mengalami ya pendapatan yang instan gitu ya, gitu. Yang kedua, bagaimana kulu min thayyibat, terusnya di sini adalah mensyukuri ya, dengan senantiasa makan dari makanan yang baik ya. Tapi malah nyataannya tidak merasa cukup dan terus berbuat dosa ya, gitu. Nah itu. Kadang kita ada makanan seadanya, malah kadang tidak merasa cukup. Itu ya. Hal ini tentunya menjadi renungan buat kita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah tidak akan terzolimi dan perbuatan orang-orang zolim, itu ya. Dan tidak akan Allah mendapatkan manfaat dari orang-orang yang taat, tidak akan mempengaruhi gitu ya, tidak akan mengurangi kekuasaannya, bahkan tidak akan menambah kekuasaannya ketika hambanya taat. Dan yang keempat adalah bahaya kemaksiatan, kezaliman itu kembali pada mereka sendiri. Itulah bagaimana faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat dari ayat 57 ya. Kemudian ayat 58 ya. Kita bacakan saja ini karena waktu paling tinggal 5 menit lagi ya. Wa in qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di antara apa di mana kalian yang sukai gitu ya. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum khotoyakum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Sanazidul muhsinin, dan kalau kami akan menambah pemberian kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Itu ya. Nah, itu ayat 58. Sedangkan Syekh As-Sa'di menggandeng ayat 58 59 tuh digandengnya gitu. Kita sedikit nih di antara maknanya, bagaimana adanya sebuah nikmat kepada mereka setelah mereka berbuat maksiat kepadanya, maka Allah merintahkan mereka untuk masuk ke negeri yang di negeri itu mereka akan mendapatkan kemuliaan, wilayah tempat tinggal ya, dan sebagainya. Di sana mereka akan mendapatkan rezeki yang lapang, dan hendaknya mereka masuk ke sana dalam keadaan khudu, maksudnya adalah tunduk kepada Allah. Dengan perbuatan itulah yang dimaksud dengan sujadan ya, jadi sujadan ya. Sujud itu nggak mesti sujud dengan keadaan asli ya, maksudnya tunduk itu ya, maksudnya sujud itu ya secara maknawi dengan keadaan sujud ya, yaitu tunduk dan merendahkan diri ya. Jadi
harusnya mereka tunduk dan dalam keadaan merendahkan diri. Sudah dikasih nikmat, harusnya mereka mensyukuri dengan ibadah gitu. Gitu ya. Harusnya demikian gitu ya gitu. Dan perkataan yang dikatakan itu adalah hittatun, ya, pembebasan, yaitu agar Allah membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka dengan meminta ampunan kepada Allah. Ya. Kemudian ada jaminannya, naghfir lakum khotoyakum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ya. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan nikmat, kemudian dia sujud, kemudian dia istighfar, itu memang sudah ada jaminan diampuni dosa. Tentunya dengan syarat ya yang sudah mungkin dibahas beberapa kali gitu ya. Syaratnya ikhlas, kemudian an-nadam ya. Dia menyesal, kemudian juga beristighfar juga sudah ya. Kemudian juga dia mengembalikan harta orang yang dizolimi oleh ya dia yang menzoliminya gitu. Sehingga harusnya itu yang menjadi pintu taubat ya. Syarat-syarat taubat itu sendiri gitu ya gitu. Wasanazidul muhsinin, dengan permintaan ampunan kalian ya, maka dengan hal itu pula akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan mereka, yaitu balasan dunia dan akhirat ya, tuh. Jadi balasan Allah itu dunia dan akhirat ya. Itu sangat luas sekali bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik. Kemudian bereskan saja ya, bereskan saja pokok gitu. Ayat 58 ya. Klik nih. Bereskan. Bentar. Kita simak nih tafsir yang lain coba. Oke, silakan buka yang paling bawah tuh ya. Wah, ini lumayan. Ya ini ya sama ya. Dari tafsir Hidayatul Insan sama ya. Tuh. Jadi pada yang bisa kita ambil adalah bagaimana yang pertama mengingatkan generasi saat ini atau generasi sekarang ya, zaman now gitu ya, terhadap kejadian yang dialami oleh generasi pendahulu sebagai nasihat dan peringatan gitu ya. Kemudian dan juga di sini disebutkan pula ya, meninggalkan jihad jika sudah wajib akan menyebabkan kehinaan dan kerugian bagi umat ya gitu. Ya mungkin dari segi ya artinya kalau sudah wajib ya. Ya kalau seseorang punya kemapanan dari segi situ ya, ya sudah ibadah, sujud dan sebagainya ya. Jihad itu kan amalan yang paling utama diantaranya ya gitu. Walaupun ya kapan waktunya jihad itu ya, tidak jadi nanti jihad atau
jangan sampai mati konyol juga gitu kan, katanya gitu kan gitu. Jangan sampai mati konyol sehingga katanya jihad malah tidak berpahala, malah berdosa gitu ya gitu. Dia mengorbankan darah-darah yang tidak berhak ya gitu. Kayak itu. Kemudian juga yang seharusnya ini yang ketiga, disyukuri dengan ibadah gitu ya, namun tidak disyukur oleh Bani Israil gitu. Kemudian yang keempat adalah minta ampun ya, meminta ampun. Yang kelima, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik ya. Nah itu. Ya. Ini ada yang mengontak nih ya, lagi online nih, karena dia suka bertanya nih. Coba balas tidak ya? Kalau lo adiknya lama berarti nggak usah dijawab ya, karena belum belum lanjut dengan pertanyaan gitu ya. Jadi saya sudah kasih kesempatan ya, sebenarnya di saat-saat seperti ini adalah momen-momen yang bagus buat tanya gitu ya, karena langsung dijawab ya gitu. Langsung dijawab saat ini juga lagi-lagi streaming dengan angel yang berbeda gitu ya, kan langsung gitu ya bisa dijawab ya gitu. Kalau kadang di WA apalagi pas waktu istirahat ya, wah itu kesal juga gitu ya. Ya gimana lah orang mau istirahat langsung ditanya gitu ya. Saya udah kasih kesempatan sekarang, coba gitu sore gitu ya gitu. Belum juga nih ya. Suka-suka kayak dari salah gitu ya. Pas di sana insya Allah nanti datang pertanyaannya ya, nanti bisa dijawab ya. Jadi ini sementara biarkan saja dulu ya, karena belum dibalas ya. Ya nunggu apa typing saja itu pasti lama gitu ya. 1 menit ya. Nggak jauh beda ya Bani Israil sekarang dengan dulu itu ya, nggak jauh beda secara ini ya. Sekarang lebih parah gitu sebenarnya ya, kalau dikatakan ya sekarang lebih parah gitu ya, tapi ya nggak jauh berbeda gitu ya gitu dari segi perilaku ya gitu. Jadi dari segi perilaku ya nggak jauh berbeda, tapi kadang-kadang juga kita tersabuh itu ya dengan perlakuan Bani Israil itu ya. Nah itu jadi ini suka ada pertanyaan kayak gitu ya, ini bagus nih ya tentang Bani Israil zaman sekarang dengan zaman dahulu itu ya, sebenarnya nggak jauh berbeda ya, cuman sekarang lebih parah gitulah gitu ya gitu. Dan ya hati-hati atas tersabuh terhadap mereka gitu ya gitu. Baik, karena belum ada lagi kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina minal karamah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.